Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Di saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan berikan kami hikmat pengertian agar firman yang kami dengar kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan itu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang saya pilih untuk kita sekalian di saat ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-24 yang berbunyi demikian. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan apabila anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Pemirsa Klavos yang berbahagia. Baiklah, setiap kita mau untuk selalu mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dengan baik dan benar. Karena setiap orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan dengan baik dan benar, maka ia akan memiliki hidup yang terombang-ambing. Artinya, ketika ia diperhadapkan dengan masalah, maka ia akan sulit keluar dari masalah karena ia tidak bisa melihat jalan keluar itu sendiri. Pemirsa Klavos yang berbahagia, belajar dari bacaan firman Tuhan di hari ini, si bungsu yang hidupnya jauh dari rumah bapaknya dengan mengambil bagian warisannya dan ia berfoya-foya dengan harta orang tuanya. Setelah hartanya habis, ia lalu mengalami kesulitan. Ia tidak memiliki harta lagi. Dikatakan sampai mau mengisi perutnya saja, ia harus makan makanan ampas babi. Tetapi Alkitab berkata, ia untungnya punya kesadaran akan bapaknya yang memiliki harta yang banyak dan makanan yang berlimpah. Membuat ia lalu menyadari bahwa ia harus kembali pada bapaknya. Keputusan si bungsu ini adalah suatu keputusan yang baik ketika ia menyadari kekurangan dirinya dan kesalahan yang telah ia buat. Membuat bapaknya dapat menyambut dirinya dengan sukacita. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, lewat cerita ini kita mau diajarkan dan diingatkan. Yang pertama, mari kita belajar untuk mengenal Tuhan
yang adalah Bapa kita dengan baik, supaya kita akan selalu bergantung dan berharap kepadanya. Yang kedua, mari kita belajar untuk membangun kesadaran kita selalu akan Tuhan, supaya kita akan mudah berjalan dalam kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dan menolong kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas waktu yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar, Tuhan tanamkan itu di dalam hati dan pikiran kami, dan Tuhan memampukan kami agar kami boleh melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.